Selama ratusan tahun, kita hidup dalam sistem keuangan yang namanya fractional reserve banking. Ini adalah sistem di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil deposit kita dan meminjamkan sisanya. Jadi contohnya, jika saya deposit 100 juta ke bank, bank ini hanya menyimpan sebagian kecil, let's say cuma 10 juta. 90 jutanya itu dia pinjamkan ke orang lain. Jadi out of nowhere ada 190 juta uang yang beredar. 100 juta punya saya yang saya deposit ke bank, 90 juta punya orang yang pinjam uang dari bank. Sistem keuangan ini meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dan jika supply untuk suatu aset bertambah, maka nilainya akan cenderung turun. Ini adalah alasan utama mengapa rupiah terus melemah dan harga barang-barang selalu makin mahal. Setiap tahun jumlah uang yang beredar di dunia itu selalu meningkat. Dan karena suplai uang terus bertambah, maka nilai uang per satu unitnya itu terus menurun. Otomatis nilai uang makin kecil dan ini membuat biaya hidup semakin mahal. Inilah yang disebut dengan debasement atau currency debasement. Jika kalian simpan uang di tabungan, 1 tahun kemudian nominalnya itu masih sama. Misalkan teman-teman simpan 100 juta, 1 tahun kemudian nominalnya masih 100 juta, tapi nilainya sudah turun. Teman-teman nggak bisa beli barang senilai 100 juta lagi, karena nilai mata uang kalian sudah turun. Solusi untuk melawan debasement atau depresiasinya mata uang adalah dengan investasi. Dan ini adalah alasan mengapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Karena orang kaya pegang aset yang nilainya terus naik dan orang miskin itu pegang mata uang fiat yang nilainya terus turun. Maka saat ini kita semua menuju kepada krisis dunia yang baru. Kita menuju krisis keuangan global. Tapi krisisnya bukan karena kekurangan uang, tapi kebanyakan uang yang beredar. Sejarah mengajarkan kita seperti Jerman setelah Perang Dunia Kedua, Zimbabwe di 2008, dan juga Venezuela di tahun 2016. Jika sebuah negara terus-terusan cetak mata uang mereka, nilai uangnya akan hancur dan masyarakat akan kehilangan semua tabungan mereka. Ini adalah kejadian yang namanya hyperinflation dan ini bukan main-main guys. Di Zimbabwe di tahun 2008, harga roti itu udah di miliaran guys karena inflasi. Dan kejadian di Zimbabwe itu sangat parah sehingga harga roti di malam hari itu 2 kali lipat harga roti di siang hari di hari yang sama. Teman-teman bayangin, teman-teman beli beras ke pasar ya di siang hari. Lalu malam hari teman-teman ke pasar yang sama, beli beras yang sama, harganya udah naik 2 kali lipat. Itulah yang terjadi di Zimbabwe. Pemerintah di seluruh dunia itu running government budget deficit. Artinya pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Jika pemerintah adalah suatu bisnis, maka pemerintah adalah institusi paling bangkrut di dunia. Tapi karena pemerintah bisa cetak uang sendiri, meskipun penghasilannya lebih kecil daripada pengeluarannya, mereka bisa terus beroperasi. Tapi aksi ini akan menumpuk utang. Dan utang ini tidak bisa dibayar tanpa utang baru. Maka pemerintah di seluruh dunia harus tetap utang. Harus tetap cetak uang. Dan ini akan mengakibatkan mata uang fiat untuk selalu turun. Kalau teman-teman sadar sistem ini akan runtuh, solusinya cuma satu, investasi. Dan tidak ada investasi yang paling bagus di dunia ini selain investasi Bitcoin. Karena Bitcoin is the hardest money. Bitcoin adalah satu-satunya aset yang suplainya tidak bisa ditambah. Emas masih bisa ditambah, saham bisa dicetak, mata uang apalagi, obligasi apalagi. Tapi Bitcoin adalah satu-satunya aset yang suplainya tidak bisa ditambah. Sebenarnya ada 2 lagi ya, seperti fine art dan juga scarce property. Tapi 2 aset ini susah investnya ya. Satu tidak liquid, kedua capitalnya pasti teman-teman nggak cukup. Network Bitcoin adalah network paling aman di dunia. Dengan 800 exahash per detik dan konsumsi listrik sebesar 170 terawatt per jam yang bisa menghidupi beberapa negara seperti Swedia, Bangladesh, dan juga Filipina, bisa dibilang Bitcoin adalah aset paling aman di dunia ini. CAGR untuk Bitcoin itu di angka 100% guys, 10 tahun ke belakang. Dan yang kedua, the next best thing ya, the next best aset yang bisa mendekati kinerjanya Bitcoin, itu adalah Nasdaq dengan CAGR 15% per tahun selama 10 tahun ke belakang. Jadi untuk menyelamatkan diri kalian dari depresiasinya mata uang, tabungan kalian tidak boleh berbentuk mata uang fiat. Tabungan kalian harus berbentuk hard money. Lalu banyak yang akan berpikir, mengapa gua harus investasi di Bitcoin? Kenapa nggak gua tradingin aja? Kalau gua trading kan gua bisa cari 1 juta per hari, 5 juta per hari,
Sedangkan kalau gua buy and hold dan pemainnya long term, profitnya akan lebih kecil dan juga lebih lama. Jika kalian semua cek orang paling kaya di kripto ya, mereka semua itu investor. Tidak ada satupun yang trading. Mengapa? Alasannya satu, karena nggak ada yang bisa timing the market. Kalian bisa coba seumur hidup kalian, kalian nggak akan bisa timing the market. Teman-teman nggak akan bisa tahu kapan harga naik, kapan harga turun, kapan harga sideways, di harga berapa harga akan mantul dan naik, dan di harga berapa harga akan mantul dan turun. 97% trader itu gagal di market. Tapi jika teman-teman lihat statistiknya, hampir semua orang yang investasi jangka panjang, beli Nasdaq diemin, beli Bitcoin diemin, itu pasti semuanya kaya dan profit. Karena mereka sadar kalau nggak ada yang bisa timing the market secara jangka pendek, dan mereka mengetahui kalau dalam jangka panjang, Bitcoin dan Nasdaq ini adalah store of value, maka dalam jangka panjang, kedua aset ini kemungkinan besar harganya akan naik ke atas. It's not timing the market, but time in the market. Jika kalian mainnya long term, teman-teman pasti akan profit. Trading itu terlalu spekulatif guys, sedangkan waktu itu terus berjalan. Kita semakin dekat kepada tahun 2030, di mana kemungkinan besar 50% lapangan kerja akan hilang dan diganti oleh AI dan juga AGI. 5-10 tahun ke depan adalah waktu paling penting hidup kalian. Kalian semua harus hasilkan sebanyak uang mungkin. Karena jika AI sudah datang, AGI sudah menggantikan 50% lapangan kerja, kita udah nggak tahu ekonomi akan seperti apa, society seperti apa, politik akan seperti apa, dan lapangan kerja apa yang masih membutuhkan manusia. Maka sebelum itu terjadi, minimal teman-teman harus punya tabungan untuk sustain hidup kalian semua. Ingat guys, sekali lagi, yang bikin kaya itu adalah investasi, bukan trading. Teman-teman lihat orang paling kaya di market, mereka semua investor dan bukan trader. Jika kita mau kaya seperti mereka, menurut saya lebih baik kita ikuti jejak kaki mereka. Kalau mereka trader, yowes kita juga ikutin dengan trading, tapi mereka semuanya investor guys. Michael Saylor, Arthur Hayes, Brian Armstrong, Winklevoss, mereka semua investor, bukan trader. Dan bahkan mereka menyarankan untuk tidak trading, tapi investasi jangka panjang. Maka jika kita tidak lebih pintar dari mereka, jika kita tidak lebih kaya dari mereka, gak usah sok pintar dan timing the market, gak usah coba scalping, buy sell sana-sini, cukup investasi jangka panjang dan compounding uang kalian. Kita tidak bisa mengendalikan sistem keuangan global, tapi kita bisa kendalikan investasi kita. Apa yang kita lakukan dengan uang kita. Di tengah sistem keuangan yang rusak ini, cara menjadi kaya itu hanya satu. Cari active income sebanyak mungkin, lalu investasikan income ini sebanyak mungkin ke Bitcoin. Kalau nggak Bitcoin, Nasdaq, karena semua aset lain itu kalah dengan rate depreciation-nya mata uang fiat. Ingat guys, waktu kita tidak lama lagi, hyperinflation menurut saya akan terjadi sooner or later. AI dan AGI akan menggantikan pekerjaan kita semua sooner or later. Maka sebelum itu semua terjadi, kita harus kumpulkan uang sebanyak mungkin.